sayang. Ini belok. Dari bayi sampai usia sekitar 6 bulan, anakku lehernya tuh merah, kayak berair kayak gitu. Terus itu tuh udah dikasih salep apapun itu nggak cocok, tetap aja masih ada merah-merah. Terus kayak yang luka tapi nggak ada luka, merah tapi berair gitu lah pokoknya. Kecilin dulu ya. Nah ya. Hai, assalamualaikum, kembali lagi ke YouTube channel aku. Ini video aku yang keempat. Sekarang aku mau bahas tentang anak, terutama untuk anak alergi. Kebetulan anak aku punya penyakit alergi yang parah. Menurut aku parah banget. Kita bahas sekarang, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama ibu-ibu yang mempunyai anak balita atau bayi yang mempunyai riwayat alergi dari orang tua. Dari pertama aku hamil sampai aku melahirkan. Waktu aku hamil, aku kosong 2 bulan setelah menikah. Aku menikah bulan September, lalu aku hamil sekitar bulan November atau Desember gitu. Terus waktu hamil itu kebetulan aku dikasih ujian, aku perdarahan, jadi harus bed rest total. Waktu itu masih kerja, jadi setelah diskusi dengan suami, keputusan yang lebih baik yaitu aku resign dari pekerjaan aku. Pas bayi lahir harusnya memang langsung dikasih ASI, tapi karena waktu itu proses sesar, jadi aku dokter kasih sufor. Terus nggak lama kemudian ASI pun keluar. Nah dari bayi, waktu mulai muncul gejala kayak merah-merah di mukanya kayak gitu, aku langsung menduga kalau ini tuh kayaknya alergi gitu, karena bayi baru lahir itu belum menyesuaikan diri dengan lingkungan, jadi pasti akan ada reaksi alergi. Mau dia sebetulnya yang tidak mempunyai keturunan alergi ataupun mempunyai, itu pasti akan muncul reaksi alergi karena badannya masih menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mulai muncul kecurigaan kalau Angel itu mempunyai alergi, bakat alergi. Ada satu dokter yang sampai sekarang menangani Angel kalau Angel sakit. Jadi kebetulan kebetulan beliau anaknya pun sama alergi yang sama kayak Angel. Nah, walaupun gak selama saya ngasih ASI itu saya diet, tapi ada beberapa makanan yang diperhatikan saat saya makan, apakah ada reaksi alergi atau tidak. Reaksi alergi yang timbul dari anak itu beda-beda. Ada yang cuman gatal aja, ada yang cuma merah-merah aja, ada yang bersin-bersin, ada yang batuk. Kalau anakku sampai keluar darah dari telinganya yang robek sendiri, terus udalnya yang berdarah dan merah tanpa digaruk, sampai darahnya tuh nempel di baju. Terus air matanya pun agak ngeping gitu, kayak darah kayak gitu. Waktu usia 9 bulan kita pindah ke Surabaya. Saya makasih banget buat Profesor Dr. Arianto Harsono, karena ketika bertemu dengan beliau jadi tahu sakitnya Angel tuh apa. Dia tes alergi, jadi tangannya tuh ditusuk 12 tusukan. Itu katanya dikasih serum kayak gitu, serum anti alergen, alergi gitu. Jadi tes alerginya dikasih serum 12
ternyata anak kita alergi susu sapi, alergi telur, alergi buah-buahan, alergi kacang hijau, alergi udara, dan dingin. Nah, jadi hampir semua makanan dia nggak bisa makan. Dari situ stres banget, bingung harus gimana, tapi anakku butuh makan. Jadi dari situ benar-benar yang kreativitas itu muncul dengan sendirinya buat anak bisa makan. Jackson Makanan untuk Angel Empasi bikin terus tiap hari. Aku selalu menyiapkan menu empasi itu dalam satu hari kurang lebih 3 atau 4 menu. Jadi biar kalau misalnya satu menu itu dia ternyata alergi, masih ada 2 atau 3 macam menu yang bisa dia makan. Itu bikin bubur, terus bikin cemilan, masak makanan. Sampai sekarang alhamdulillah udah mulai sedikit-sedikit bisa menerima makanan yang biasa orang dewasa makan kayak gitu. Kalau anak alergi tuh biasanya kan berat badannya tuh susah naik, dan alhamdulillahnya dengan nampaknya berat badan dia dan pertumbuhannya yang sesuai dengan anak-anak yang pada umumnya itu sesuai, berat badannya nggak pernah di bawah rata-rata. Berjalannya waktu mulailah masuk ke fase empasi. Nah, dari fase empasi satu persatu kita bakalan tahu dengan proses tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya bikin bubur kan, misalnya bubur dengan sayuran misalnya brokoli atau bayam, terus ada tahu kayak gitu kan, karena bikin sendiri jadi tahulah bahan-bahannya apa aja nih yang dikasih buat anak kita. Nah, misalnya waktu dikasih bubur dengan tahu, terus ada bayam, ternyata anak kita jadi konstipasi nih, susah BAB. Oh, ternyata di menu makanan ini dia nggak bisa. Nah, nggak tahu itu dibilang alergi atau enggak, tapi kayaknya iya. Soalnya ketika dikasih makanan tersebut, anak bereaksi menjadi tidak bisa atau susah BAB kayak gitu. Dan waktu itu saya mulai memberanikan diri untuk ngasih Angel makan ikan, menu ikan. Nah, waktu itu saya coba kasih ikan gurame. Ya, ikan bubur gurame dengan sayur. Masih ada reaksi, dia langsung merah, terus lehernya berair lagi, terus ininya agak belah, cuman gak berdarah. Nah, mungkin di situ masih mentoleransi makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Reaksi alergi tersebut munculnya enggak sama. Jadi misalnya kita ngasih makan tahu, ternyata reaksi alerginya 2-3 hari itu baru muncul. Nah, ketika saya kasih Angel makan ikan, reaksinya itu langsung kelihatan, langsung keluar, terutama ikan laut kayak ikan kakap itu langsung bereaksi ketika setelah makan, lalu Angel muntah, dan itu tuh nyembur muntahnya tuh. Itu reaksinya beda-beda, jadi benar-benar harus sabar, harus telaten banget kalau misalnya kita dikasih anak yang punya alergi. Itu Angel makin besar, banyak makanan yang bisa dia makan. Kenapa sih dikasih makannya cuman sedikit-sedikit kayak gitu? Sebetulnya bukan kita pelit, tapi kita tahu anak kita bagaimana. Kita nyari tahu gitu, sebenarnya anak kita tuh bisa atau enggak sih makan misalnya coklat atau ciki kayak gitu. Sampai sekarang dibatasi karena memang nggak bisa banyak-banyak. Bukan kita nggak sayang sama anak, karena kita sayang, kita kasih sedikit-sedikit.
Buat apa? Buat beradaptasi dengan tubuhnya, buat beradaptasi kalau makanan itu bisa masuk dan bisa dicerna oleh tubuhnya anak kita. Sekarang Angel udah usianya hampir mau 4 tahun, mau ulang tahun ya Cayang enggak? Angel usianya udah mau 4 tahun, sampai sekarang pun makanannya masih dikontrol. Kayak pernah banyak banget lah orang tua atau teman-teman, tetangga segala macam, ini mah nggak bisa diabur kayak gitulah ya, nggak kayak anak-anak yang lain. Ya nggak apa-apa, karena kita sayang dan tahu anak kita, jadi lebih baik menjaga biar anak kita nggak sakit. Karena anak alergi itu lebih rentan sakit atau lebih beresiko beberapa kali lipat dari anak yang tidak alergi. Ketika alerginya kambuh, produksi lendirnya itu berlebih. Jadi itu yang memicu dan mengundang Angel buat muntah. Orang tua punya cara membesarkan dan merawat anaknya masing-masing. Jadi nggak bisa gimana kalian, nggak bisa gimana orang lain, nggak bisa kata orang tua juga, karena yang tahu anak kita itu cuma kita. Segitu aja dulu penjelasan tentang reaksi anak alergi. Jadi semua anak itu tidak sama ya Bapak Ibu semuanya. Yang reaksi anak alergi ada apa aja tadi? Gatal, merah-merah, bersin, Merah-merah mah enggak ada. mual muntah. Terus apa lagi? Enggak tahu apa lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di-share video aku, siapa tahu bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen kalau misalnya ada pertanyaan atau yang ingin di-share lebih dalam lagi. Jangan lupa di-subscribe juga. Subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.